Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Medina Nur Istiqomah dari kelas PM 3A dengan NIM 21080560009. Di sini saya akan menjelaskan beberapa program MATLAB. Yang pertama, membuat grafik fungsi dalam satu frame dengan menggunakan beberapa fungsi berikut ini. Langkah pertama, kita tuliskan X sama dengan, kita masukkan perbandingannya. Di sini saya mengambil perbandingan min 10 banding 1 banding 10. Ya, langkah kedua, 3 dan 4, kita masukkan Y1, Y2, dan Y3-nya sesuai pada perintah di soal. Yang kelima, kita ketikkan plot. Plot di sini berfungsi untuk membuat grafik vektor X terhadap Y. Yang keenam, kita tuliskan hold on, yaitu berfungsi untuk melakukan overlay grafik. Yang ke-8 dan 9 kita lakukan juga hal yang sama, yaitu memasukkan plot dan hold on. Langkah ke-10 kita masukkan title. Title di sini berfungsi untuk membuat atau memberikan judul pada grafik. Langkah ke-11, 12 dan 13 kita masukkan teks, yakni kita bisa memasukkan angka pada X dan Y-nya. Kemudian langkah ke-14 kita tuliskan X label domain X, yakni X label berfungsi sebagai memberikan label pada sumbu X. Kemudian langkah ke-15 kita tuliskan Y label. Y label di sini berfungsi untuk memberikan label pada sumbu Y. Lalu yang terakhir kita masukkan grid. Setelah kita run program yang kita selesaikan tadi, maka akan muncul grafik sebagai berikut. Pada grafik ini akan terdapat judulnya pada bagian atas, kemudian di setiap garis akan ditunjukkan persamaan garisnya. Yang kedua, rancang sebuah program untuk menghitung nilai P dengan rumusan sebagai berikut. P sama dengan 1 per N kuadrat jika N kurang dari 0, kemudian P sama dengan akar N kuadrat plus N jika N lebih dari 0, dan P sama dengan 0 jika N sama dengan 0. Langkah yang pertama, N sama dengan input, kurung buka, petik masukkan bilangan real, kurung buka N kurung tutup, titik 2, petik kurung tutup, titik koma. Langkah yang kedua, if N kurang dari 0 sesuai pada instruksi soal. Langkah yang ketiga, P sama dengan 1 per kurung buka N titik pangkat 2 kurung tutup titik koma. Langkah keempat, else if N lebih dari 0. Langkah yang kelima, P sama dengan SQRT kurung buka N titik pangkat 2 plus N kurung tutup titik koma. SQRT di sini digunakan untuk menghitung akar dari X. Langkah keenam, else. Langkah ketujuh, P sama dengan 0. Kemudian langkah yang ke-8 kita tutup dengan N. Pada langkah kedua sampai ke-7 tadi, kita masukkan rumus sesuai pada soal yang telah ditentukan. Langkah yang terakhir, kita masukkan F printf, kurung buka, petik nilai P untuk N sama dengan %F. %F di sini berfungsi untuk menampilkan angka dalam format fix. Setelah menyelesaikan langkah-langkah tadi, apabila suatu program tadi kita run, maka akan muncul sebagai berikut. Akan muncul memasukkan bilangan real. Di sini kita bisa memasukkan angka berapapun, misalnya 4, maka akan muncul nilai P untuk 4. Ini merupakan percobaan program yang serupa, namun saya ganti pada angkanya. Pada N kurang dari 0, P-nya saya ganti dengan 1 per N titik pangkat 3. Kemudian pada N lebih dari 0, saya ganti P menjadi akar N pangkat 3 plus N. Ini merupakan outputnya. Jika saya memasukkan angka 6, maka akan muncul nilai P untuk N sama dengan 6. Selanjutnya, jika saya memasukkan angka 10, maka akan muncul nilai P untuk N sama dengan 10. Soal yang ketiga,
Buatlah program yang dapat menentukan suatu tahun apakah merupakan tahun kabisat atau tidak. Syarat tahun kabisat adalah sebagai berikut. Yang pertama, habis dibagi 4 tapi tidak habis dibagi 100 atau habis dibagi 400. Langkah pertama, kita tuliskan P sama dengan input, kurung buka, petik, masukkan tahun, titik 2, petik, titik, kurung tutup, titik koma. Langkah kedua, kita tuliskan if mode. If mode di sini kita tuliskan sesuai perintah, yakni habis dibagi 4 tapi tidak habis dibagi 100 atau habis dibagi 400. Kemudian kita tuliskan fprintf-nya. Kemudian yang langkah keempat else. Yang langkah kelima kita tulis kembali fprintf untuk yang bukan merupakan tahun kabisat. Dan yang terakhir kita tutup dengan n. Untuk %d berfungsi untuk menampilkan angka desimal, maka akan menghasilkan output sebagai berikut. Jika kita memasukkan tahun 1900, maka akan didefinisikan bahwa 1900 bukan merupakan tahun kabisat. Kita juga bisa mengambil tahun-tahun lainnya seperti 2000, 2001, dan 2002 atau yang lainnya, kemudian akan muncul apakah tahun tersebut merupakan tahun kabisat atau tidak. Soal yang keempat, buatlah program untuk menghitung banyaknya 1000 bilangan asli pertama yang habis dibagi 2, 3, atau 5 namun tidak habis dibagi 10. Langkah pertama, n sama dengan input, kurung buka, petik, masukkan batas bilangan asli dalam kurung n, titik 2, petik, kurung tutup, titik koma. Kemudian, langkah kedua, sum sama dengan 0, titik koma. Langkah ketiga, kita tuliskan for i sama dengan 1/n. Langkah keempat, kita masukkan if mode sesuai dengan perintah yang tadi, yakni habis dibagi 2, 3, atau 5 namun tidak habis dibagi 10. Langkah kelima, sum sama dengan sum plus 1, titik koma. Langkah keenam kita tutup dengan n, dan langkah ketujuh kita tutup for i-nya dengan n. Langkah 8 kita tuliskan persen banyak bilangan sama dengan banyak min kurung buka n per 10 kurung tutup titik koma. Langkah yang terakhir kita tuliskan fprintf kurung buka petik jumlah dari persen d bilangan asli pertama yang habis dibagi 2, 3, atau 5 dan seterusnya. Setelah kita masukkan programnya, maka akan keluar output sebagai berikut. Jika kita memasukkan batas bilangan asli misalnya 1000, maka akan muncul jumlah dari 1000 bilangan asli pertama yang habis dibagi 2 atau 3 atau 5 tapi tidak habis dibagi 10 ada sebanyak 317.332. Ini merupakan program yang sama namun saya ubah pada mode-nya. Di sini habis dibagi 2 atau 3 tapi tidak habis dibagi 5. Maka akan muncul sebagai berikut. Jika kita memasukkan batas bilangan asli 6, maka jumlah dari 6 bilangan asli pertama yang habis dibagi 2 atau 3 tapi tidak habis dibagi 5 adalah sebanyak 15. Selain itu, kita juga bisa memasukkan batas bilangan asli sesuai dengan angka yang kita inginkan. Misalnya juga bisa mengambil angka 12, maka jumlah dari 12 bilangan asli pertama yang habis dibagi 2 atau 3 tapi tidak habis dibagi 5 ada sebanyak 44. Sekian video penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.